Baik, sekali lagi saya sapa teman-teman sekalian, selamat malam, selamat bergabung di dalam program Speak and Shine edisi perdana tanggal 23 Mei 2025 dan sekarang sudah jam 19 lewat 9 menit. Enak, ada angka 9-nya. Itu angka yang sudah di puncak. Dan malam hari ini kita akan membahas mengenai Speak, Dress, and Impress pada bagian pertama, Winning Hearts with Personal Values. Nanti akan dibawakan oleh Mas Denny, panggil Mas ya, biar akrab dan tetap terasa muda. Dan memang beliau masih muda. Dan kemudian di bagian kedua, saya akan sharing Magnetic Hue, The Art of Being Unforgettable. Jadi ketika Anda bertemu dengan siapapun juga, khususnya orang yang baru Anda kenal, orang-orang itu akan selalu mengingat Anda. Bukan karena Anda kaya raya, bukan karena Anda paling ganteng dan cantik, tapi ada something special yang Anda bisa ekspresikan dan nanti akan saya sharingkan. Saya dan Mas Denny akan sharing kurang lebih 30 menit masing-masing dan 30 menit selisihnya itu akan kita pakai untuk ngobrol. Ya, Anda boleh bertanya apapun juga di seputar topik ini. Sedikit nyeleweng keluar juga boleh ya, asal jangan kejauhan. Oke, Mas Denny tadi sudah ada slide-nya, sekalian langsung memperkenalkan diri ya. Sebetulnya nggak patut ini host nggak memperkenalkan, tapi daripada saya salah ngomong, yang pasti beliau ini orang yang sangat hebat dalam hal melatih dating and relationship, pengalamannya panjang. Ya, saya kalau dulu ketemu pasti saya menggelari dia dokter, karena berhasil membuat orang saling mencinta, bukan hanya mencintai dirinya. Dan sekarang beliau juga menjadi Business Unit Head di sebuah perusahaan IT di Jakarta Barat. Mas Denny, the stage is yours. Silakan. Baik, Pak Frans dan teman-teman semua, selamat malam semuanya. Malam. Semoga semua dalam keadaan baik-baik ya, sehat-sehat selalu ya. Oke, saya izin share screen, Pak Frans dan teman-teman ya. Silakan. Sebentar. Sudah terlihat? Sebentar, belum? Yes, sudah. Oke, baik teman-teman semua. Saya akan mulai dengan perkenalan terlebih dahulu supaya teman-teman tahu background saya seperti apa, baik profesional maupun yang secara education ya. Jadi saat ini seperti yang sudah disebutkan oleh Pak Frans, saya sebagai Business Unit Head di Athens Center of Excellence, perusahaan IT headhunting, outsourcing, dan juga training di Jakarta Barat. Pengalaman profesional saya banyak di perusahaan IT, telekomunikasi, ya kemudian juga perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pelatihan, seperti contohnya teman-teman bisa lihat di Wall Street English, saya pernah menjabat sebagai Corporate Solutions Manager. Kemudian kalau background pendidikan saya agak nggak nyambung sebetulnya S1 dan S2-nya. S1 saya di Teknik Elektro di Telkom University, kalau dulu namanya STT Telkom. Kemudian saya ngambil S2 di PPM School of Management yang di Tugu Tani situ ya. Kalau teman-teman tahu, saya ambil Human Resource Management. Nah, disitulah saya banyak belajar mengenai people gitu ya, karena ternyata ilmu percintaan, kemudian ya dating, relationship, kemudian relasi dalam pekerjaan pun dalam memanage tim itu sebetulnya ada kaitannya satu sama lain. Nah, saya selain background profesional dan education ya, secara non formal juga saya belajar ilmu dating, kemudian relationship itu di kelas cinta. Kalau teman-teman tahu ada foundersnya ada Alex The Praxis, kayak Savory, Jet Fitliff ya. Sebetulnya saya lama di sana, belajar di sana, terus juga gabung dengan komunitinya, memanage community mereka cukup lama. Saya belajar di tahun 2010, kemudian saya manage community-nya itu ada sampai sekitar tahun 2020-an lah ya. Jadi 10 tahunan lebih saya lama di community-nya Kelas Cinta. Kemudian juga meng-create community sendiri ya namanya Cinta Butuh Logika yang dulu sempat aktif di platform Clubhouse, dan juga saya mengadakan training, coaching, mentoring secara private ke teman-teman yang memang mau konsultasi terkait percintaan. Nah, kurang lebih background-nya seperti itu teman-teman semua. Saya akan mulai langsung materi hari ini ya. Oke, ini sedikit portfolio saya. Biasanya saya juga berkolaborasi dengan psikolog-psikolog ya, ada psikolog klinis, kemudian juga ada relationship terapis gitu ya. Ini beberapa contoh kolaborasi saya dengan mereka. Saya juga pernah menjadi narasumber di RRI ya, jadi ada segmen khusus namanya Sentuhan Cinta. Pada saat itu tugas saya adalah menjadi dokter cintanya lah gitu ya, kayak dukun curhatnya mereka gitu. Jadi ada orang yang
pendengar radio yang telepon langsung live curhat masalah percintaannya dan gimana caranya saya ngasih solusi secara singkat gitu ya untuk penelpon-penelpon yang masuk gitu. Kemudian, nah kita akan membahas tema hari ini yang berhubungan dengan gimana sih kita caranya jadi pribadi yang menarik gitu ya, pribadi yang menarik, yang dicintai, yang disukai gitu. Tapi sebelum ke sana, saya pengen pengen membedah dulu apa sih definisi cinta gitu ya. Karena biasanya sering ketukar tuh antara cinta, sayang, tertarik gitu ya. Nah, karena tertarik dan sayang itu teman-teman itu sesuatu hal yang berbeda gitu. Ya. Nah, sebelum saya membahas bedanya dulu, saya mau tanya dong ke teman-teman yang ada di sini. Saya mau tanya Ya, Pak. ke Lydia deh. Saya tanya ke Lydia. Iya. Halo, Mbak Lydia boleh open mic? Halo Pak Denny. Ya. Oke, saya mau tanya nih. Kalau Mbak Lydia biasanya ya tertarik sama lawan jenis itu awalnya dari apanya sih? Kalau awal-awal sih pastinya penampilan ya. Penampilan ya kalau Mbak Lydia ya, dari cewek nih ya, penampilan dulu. Itu satu hal yang paling awal ya. Betul. Oke, thank you, thank you. Oke, sekarang saya mau ke yang cowok nih. Yang cowok di sini ada Leon, boleh open mic? Kalau dari namanya sih cowok ya harusnya ya. Iya. Lion itu, Leon. Halo Leon. Mungkin sedang tidak bisa buka mic, boleh Oke. tukar yang Yang lain. cowok lagi, Jovanka, cowok ya? Jovanka cewek tadi katanya. Oh cewek, oke. Ke Franz deh, Franz. Halo Halo. Pak, saya lagi nyetir, sorry ya Pak. Oke. It's okay, it's okay. Oke, saya selanjutnya ke siapa lagi yang cowok di sini yang join ya? Kayak banyak cewek nih. Oh, Pak Vivo deh, boleh Pak Vivo. Halo Wih, Pak Vivo. itu pasti jantan itu kalau Pak Vivo. Pertanyaannya apa ya? Tadi putus ya. Pak Vivo, kalau tertarik sama lawan jenis itu biasanya dari apanya dulu, Pak Vivo? Dari cara dia berkomunikasi. Dan Cara komunikasi ya. Oke, oke, gitu kan. oke. Thank you Pak Vivo. Jadi macam-macam ya ternyata ya. Kalau kita lihat tadi, kalau kita dengar tadi dari Mbak Lydia penampilan, dari Pak Vivo lebih ke cara komunikasi gitu. Jadi dua-duanya adalah kalau saya nanti spill sedikit ya, dua-duanya sebetulnya adalah salah dua jenis personal values yang memang nanti mempengaruhi seseorang itu menarik atau tidak gitu. Nanti saya akan bahas. Nah, sekarang bedanya tertarik atau sayang tuh apa sih gitu. Saya ambil contoh ya, teman-teman. Ambil contoh. Nah, ini iPhone gitu ya. Nah, kalau teman-teman bisa bayangin ya, teman-teman punya dua iPhone gitu. Satu dikasih sama teman gitu atau dikasih sama inilah sama dikasih menang undian deh gitu, menang undian oh dapat iPhone gitu. Sama satu lagi iPhone yang sama teman-teman dapatnya itu dari hasil menabung, dari hasil nahan-nahan lapar ya, sampai mengorbankan segala sesuatunya sampai akhirnya kebeli gitu dengan perjuangan gitu. Nah, kira-kira kalau teman-teman bayangin ya, kira-kira teman-teman lebih sayang iPhone yang mana gitu? Yang didapat dari hasil nabung dan menahan lapar, menahan segala sesuatunya, atau yang secara cuma-cuma, oh ternyata dapat undian atau apa gitu, dikasih seseorang lah gitu ya. Seseorangnya juga yang bukan karena orang yang berharga gitu, tapi dikasih cuma-cuma gitu. Nah kalau biasanya saya tanya gini ya ke banyak orang, itu biasanya lebih sayang sama yang kita dapat secara susah payah gitu. Karena di sana kita ada usaha, ada pengorbanan gitu ya. Nah, kurang lebih sayang tadi, rasa sayang itu tercipta karena adanya effort teman-teman. Jadi sebetulnya yang teman-teman pikirkan selama ini, yang mungkin banyak orang ya, yang suka ketukar-tukar cinta, sayang, sama tertarik itu bedanya di situ gitu. Kalau tertarik itu sifatnya lebih spontan, gitu lebih spontan kayak tadi pertama kali ketemu oh dari penampilannya, oh dari apa cara komunikasinya gitu.
Jadi itu yang secara spontan sebetulnya, yang tanpa effort tuh udah muncul rasa tertarik itu. Gitu. Tetapi kalau sayang, cinta itu lebih lebih dalam lagi ya, karena cinta itu sebetulnya adalah dampak dari usaha gitu. Kayak tadi contohnya analogi iPhone tadi ya, iPhone yang didapat dari kita berusaha gitu, berusaha mati-matian untuk mendapatkannya itu membuat kita lebih menyayangi iPhone tersebut dibanding yang kita dapat secara cuma-cuma tanpa usaha gitu. Secara garis besar bedanya di situ, dan cinta itu terbentuk dari dampak atau akibat dari usaha. Nah, sekarang kita mulai menuju ke gimana sih caranya supaya orang itu mau usaha untuk kita gitu. Ya, karena kita pengennya kan dicintai, nggak cuman tertarik atau disukai aja ya gitu. Tapi kita pengen lebih dari itu kan gitu. Pada akhirnya kita pengen orang itu menyayangi kita, mencintai kita gitu. Nah, tadi kita udah saya share di depan bahwa untuk bisa membuat orang cinta sama kita, ya setelah dia tertarik sama kita tentunya, kita harus membuat orang itu berusaha untuk kita. Nah, supaya dia mau berusaha untuk kita itu, kita harus apa sih gitu ya? Nah, kita harus menarik teman-teman gitu, supaya dia mau berusaha gitu. Kayak tadi misalnya Mbak Lydia tadi tertarik dengan penampilan lawan jenis. Nah, yang membuat Mbak Lydia mau berusaha untuk maju lagi, PDKT dan segala macam, mengenal lebih jauh adalah orang tersebut harus punya hal-hal yang bikin Mbak Lydia menarik. Mungkin awalnya penampilan, tapi yang kedua setelah penampilan apa gitu. Mungkin tadi nyambung dengan yang Pak Vivo. Mungkin cara komunikasinya juga enak. Karena kalau menarik saja secara penampilan, secara komunikasi ternyata pas diajak ngobrol nggak asik, mungkin udah selesai di situ gitu. Nggak lanjut ke tahap berikutnya gitu. Bahkan sampai cinta dan sayang tuh nggak akan lanjut sampai sana. Gitu. Nah, jadi di sini selain kita harus membuat tadi ya supaya orang mau berusaha, kita harus menarik. Dan supaya menarik gimana? Supaya menarik, maka kita harus punya kualitas ya, atau yang dalam tema hari ini itu yang namanya personal values gitu ya. Nah, kualitas-kualitas diri apa saja sih yang perlu dimiliki oleh kita supaya menjadi orang yang menarik? Karena menarik itu banyak hal ya. Tadi bisa dari Pak Vivo bilang bisa dari cara komunikasi, Bali dia bilang bisa dari penampilan gitu. Nah, saya akan coba jabarkan beberapa hal yang ada dalam personal values yang mungkin bisa menjadi panduan teman-teman untuk bisa menjadi pribadi yang menarik gitu ya. Nah, yang pertama kalau kita ngomong kualitas diri teman-teman, yang pertama itu adalah penampilan. Ya, ini ada peribahasanya kan, don't judge a book by its cover ya gitu. Kenapa sih ada peribahasa kayak gitu ya? Lu jangan lihat orang dari penampilannya dong gitu. Itu di mana-mana sampai hari ini masih begitu gitu. Kenapa? Karena defaultnya orang tuh begitu gitu. Defaultnya orang tuh pasti ngeliat penampilan. Coba aja teman-teman jalan di pinggir jalan ya, terus mau berpapasan sama orang pakai bajunya kayak preman gitu, pakai tato segala macam serem gitu, pasti langsung ngejudge, oh ini jangan-jangan orang jahat nih gitu. Tetapi coba kalau yang di hadapan teman-teman jalan berpapasan itu kelihatannya secara fisik ya kecil, terus kelihatannya clean, bersih, bahkan mungkin pakai atribut-atribut agama gitu ya. Pasti secara secara judgement yang ada di diri teman-teman itu orang baik gitu. Jadi itu tidak bisa dihindari teman-teman gitu ya. Penampilan itu memang bukan yang utama, makanya di sini saya bilang penampilan bukan yang utama, tetapi menjadi yang pertama. Pertama kali first impression seseorang tentang kita. Jadi ini yang harus kita jaga. Nah, penampilan itu luas ya, fashion itu luas sih gitu. Dikatakan fashionable, dikatakan bagus itu ada erat kaitannya dengan style dan selera gitu. Dimana itu bisa beda-beda kan di setiap negara, mungkin bisa beda-beda stylenya gitu kan, di setiap daerah juga beda-beda gitu, di setiap range usia tertentu juga mungkin beda. Nah, tapi ada pakem yang teman-teman bisa gunakan apapun stylenya gitu. Yang pertama adalah bersih. Penampilan itu kita bicara bersih, karena setahu saya ya nggak ada orang yang seneng jorok sih gitu. Even orang jorok pun pengennya bersih gitu, pengennya bersih, cuman bersihnya mungkin dia malas aja ngelakuinnya gitu. Dia pengennya ada orang lain yang melakukan usaha kebersihan itu, misalnya kamarnya ya orang lain bersihin, dia malas bersih-bersih gitu. Tetapi sekalipun orang jorok dia pengennya sih bersih gitu. Ya, jadi bersih satu, kedua adalah rapi gitu ya. Bersih, rapi, ketiga adalah wangi gitu. Ya, jadi orang-orang pasti
kebanyakan senang sama wangi yang enak gitu ya, wangi gitu nggak bau gitu ya, terus rapi tadi. Keempat sesuai ukuran gitu. Jadi jangan sampai kedodoran, kebesaran, kesempitan, terlalu ngetat dan segala macamnya gitu. Jadi yang body fit istilahnya gitu. Walaupun sekarang ada style istilahnya oversize t-shirt gitu ya. Sekarang trennya juga ke arah sana. Cuman juga oversize t-shirt juga nggak, tetap ada ininya loh, tetap ada batasannya. Bukan berarti orang yang biasa pakai S pakainya double XL gitu ya, tenggelam gitu kan. Nggak, harusnya nggak sampai segitu gitu. Tetap ada batasannya gitu. Dan yang terakhir adalah sesuai acara gitu. Karena baju sebagus apapun kalau salah tempat, salah kostum ya jadi aneh dan jelek ya gitu. Sebagus-bagusnya teman-teman pakai jas gitu ya, rapi segala macam nih, bersih, rapi, wangi, sesuai ukurannya body fit. Tapi teman-teman pakai jas, ya pakai jas kayak mau ke pesta, tapi pergi ke pantai kan jadinya kelihatan kayak orang aneh gitu, dan nggak akan membuat orang tertarik gitu karena tidak sesuai tempat gitu ya. Sebaliknya juga sama gitu. Teman-teman pakai baju pantai yang harusnya kalau di pantai keren, bersih, rapi, wangi segala macamnya, fashionable, tiba-tiba datang ke party yang memang harus formal gitu. Jadinya nggak jadi salah kostum ya tadi gitu. Nah, dari bersih, rapi, wangi, sesuai ukuran dan sesuai acara ini, sebenarnya kita pengen ngasih kesan menarik secara visual dulu gitu, secara mata, karena itu menjadi yang pertama tadi ya. Nah, di sini saya ada beberapa contohnya, khususnya untuk yang teman-teman yang cowok ya, tapi saya rasa teman-teman yang cewek juga bisa pakai panduan yang kurang lebih mirip-mirip. Ini saya kasih yang cowok aja. Pertama untuk rambut, teman-teman. Untuk rambut ini ternyata, mungkin teman-teman bisa cari ya informasinya di internet gitu ya. Jadi ternyata style rambut itu perlu disesuaikan dengan bentuk kepala gitu. Jadi belum tentu rambut lontos botak cocok di semua orang, belum tentu rambut yang agak panjang mungkin pakai pomade atau segala macam itu cocok di semua kepala ya. Gitu. Jadi perlu disesuaikan, perlu dicoba dan disesuaikan. Dan di sini ada panduannya juga tergantung bentuk pipi, bentuk dahi gitu ya. Jadi macam-macam. Itu dari sisi style rambut. Kemudian ini yang tadi saya bilang body fit gitu, kalau bisa kan di sini kelihatannya contohnya ada garis yang di lengan gitu ya, kalau bisa itu pas dengan garis lengan teman-teman semua gitu ya, kalau bisa. Dan kalaupun oversize itu juga oversize-nya nggak kebangetan gitu, karena style sekarang lagi zamannya oversize. Kemudian ada beberapa panduan juga, contohnya ini untuk yang formal ya, formal untuk cowok terutama. Itu kayak contoh, ini contoh aja, salah satu contohnya warna sepatu pantofel formal itu sewarna dengan ikat pinggang gitu ya kalau yang bahannya kulit. Terus ada juga yang celana panjang itu sama kaos kaki warnanya juga kalau bisa sama gitu ya. Terus juga terutama untuk yang cowok jangan kebanyakan aksesoris gitu. Biasanya kalau cowok cukup jam tangan aja, nggak perlu pakai gelang-gelang rantai kebanyakan gitu. Cukup jam tangan aja. Nah, jam tangan pun kalau teman-teman menggali lebih jauh ini rasanya untuk sepatu jam tangan itu yang cewek juga bisa praktekkan ya. Jam tangan itu juga ada peruntukannya gitu. Untuk formal dia ada formal watch gitu. Untuk casual ada lagi, untuk sport gitu. Jadi jangan semua disamain gitu ya. Karena sekarang zamannya sekarang smartwatch gitu ya. Kemana-mana pakai smartwatch gitu. Ya itu kalau menurut saya secara fashion kurang tepat gitu. Jadi tetap ada peruntukannya. Sepatu juga sama gitu. Makanya untuk fashion juga teman-teman perlu invest ya gitu untuk segala situasi dan tempat atau secara acara itu punya style, punya fashion masing-masing. Contohnya misalnya kalau saya nih ya, saya punya sepatu khusus untuk formal, punya sepatu khusus untuk casual gitu, untuk olahraga beda lagi. Jadi kita perlu sesuaikan dengan tema acaranya gitu. Ini contoh singkat aja teman-teman, mungkin bisa informasinya lebih banyak lagi di luar sana, tapi yang pasti penyesuaian dengan event, dengan acara itu juga perlu dilakukan gitu ya. Kedua adalah sikap teman-teman. Jadi selain tadi kita ngomongin penampilan ya, yang kedua itu biasanya sikap, karena penampilan kan tadi yang pertama. Nah yang keduanya setelah kita, oh orang ini penampilannya menarik nih, saya mau deh kenal dia. Terus kemudian kita mulai ngobrol kan gitu. Nah mulai tuh sikap ini akan menentukan apakah kita tetap menarik di mata lawan jenis atau malah bikin ilfeel gitu.